Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada suatu hari datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Maka yang kedua mengawini dia, tetapi juga mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga, dan begitulah seterusnya. Ketujuh-tujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya wanita itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami wanita itu? Sebab ketujuh-tujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kalian sesat. Justru kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak kawin atau dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat di sorga. Mengenai kebangkitan orang mati, tidakkah kalian baca dalam kitab Musa, yaitu dalam cerita tentang semak berduri, bahwa Allah bersabda kepada Musa, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.' Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, seandainya tidak ada kebangkitan orang mati, tidak ada hidup kekal, maka kita bisa membayangkan bagaimana hidup manusia di dunia ini. Tadi dalam bacaan yang pertama cerita mengenai Tobit dan Sarah. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, hidup kekal, maka ada kemungkinan seperti ini. Orang-orang yang menderita hidupnya, maka ia akan pengen segera mati, bunuh diri. Untuk apa hidup menderita? Lebih baik mati, lalu dia akan bunuh diri. Karena sakit atau karena beban ekonomi, karena apapun, lalu dia bunuh diri. Selesai penderitaannya, akan tidak ada apa-apa. Sebaliknya, orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang kaya, orang-orang yang mujur tidak mau mati-mati. Maunya hidup di dunia ini terus, padahal harus mati juga. Maka dia akan berusaha supaya tidak mati. Jadi Bapak Ibu, situasi seperti itu akan membuat orang yang kaya, orang-orang yang berkedudukan mempertahankan kenikmatannya, mempertahankan kedudukan dan kenyamanannya. Dan orang-orang yang menderita pasti juga tidak terima, mereka akan berontak. Maka akan terjadilah peperangan terus-menerus di antara manusia. Tidak akan ada damai di bumi ini. Itu kalau tidak ada hidup kekal. Orang bisa hidup semau-maunya karena tidak mikir dosa, tidak mikir apa-apa. Yang penting hidup enak dan nyaman. Itu yang diperjuangkan orang-orang dunia. Tetapi sebaliknya, kalau kita percaya hidup abadi, maka yang paling penting itu adalah soal pertanggungjawaban. Hidup di dunia ini harus dipertanggungjawabkan seluruhnya,
nanti ketika kita mati, karena hidup tidak berakhir dengan kematian, akan berlanjut sesuai dengan hidup kita di dunia. Kalau hidup kita baik, maka kita akan masuk surga, hidup bahagia selama-lamanya. Tapi kalau hidup di dunia kita jelek, penuh dosa, kita akan mati binasa dalam api neraka yang sungguh menyiksa orang itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Saudara yang kasih, dalam hidup di dunia ini sebagai orang beriman yang percaya akan hidup kekal, kita mesti memperhitungkan segala perbuatan kita, karena semua akan dituntut pertanggungjawabannya. Dan oleh sebab itu pula lebih baik berbuat baik dan benar dengan segala risikonya meskipun harus menderita, karena itu akan menyelamatkan kita daripada berbohong, berbuat jahat, bersembunyi, karena pasti semua akan dituntut pertanggungjawabannya. Dan meskipun tampaknya nyaman di dunia, kita akan mati selamanya dalam api neraka. Kita mohon kepada Tuhan, semoga setiap langkah hidup kita senantiasa dapat kita pertanggungjawabkan, senantiasa kita buat dengan sebaik-baiknya dengan segala risikonya, karena pada akhirnya kita hanya selamat bila setia pada kebaikan dan kebenaran, setia mengikuti Tuhan.